Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati hidup kita untuk mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Tuhan, ku percaya,
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara seturut kehendak-Mu. Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah jawaban. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Mari naikkan pujian kepada-Nya. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, agungkan nama-Nya. Sebab Engkaulah jawaban dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Syukur ku naikkan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur ku naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
haleluya. Oh, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di saat ini. Hadirat kudus-Mu biar menjamah dan melawat setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami mengalami jamahan-Mu. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang bimbang kami diteguhkan dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami yang sakit Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi atas setiap kami Tuhan di saat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan dengan segenap hati, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, ialah mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sebab Engkau hadir di sini, menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur padanya, mari agungkan Tuhan, mari sembah Dia. Kurapatakana lama-lama, serapatakana malamu, kinarapatakana lalamu, sinalalalalamu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hatimu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali lagi pada bagian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-12, masih pada ayatnya yang keempat. Hari ini kita akan berbicara tentang istri yang cakap bagian yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, melalui firman Tuhan, bagian yang kedua dari istri yang cakap ini, kita akan melihat ada beberapa hal yang penting buat setiap kita.
Bukan hanya untuk bagi para istri, tetapi juga untuk semua kita. Pasangan hidup yang baik itu akan membuat kita itu bisa menjadi bahagia, bisa membuat kita menjadi bersuka cita, bahkan juga bisa membuat kita menjadi berhasil. Sebaliknya, pasangan hidup yang tidak baik bisa mendatangkan kesusahan, malu, bahkan kesedihan, dan juga mungkin masalah yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami dalam hidup ini. Firman Tuhan khususnya memberitahukan kepada istri supaya dapat menjadi istri yang cakap, yang tentu saja akan kemudian memberikan support dan dukungan, bahkan menjadi mahkota, artinya membawa satu kebahagiaan, menghadirkan sukacita dan juga bahkan keberhasilan di dalamnya. Sebaliknya, pasangan hidup yang enggak baik, kalau kita melihat salah satu contoh dalam kerajaan Israel ketika Ahab menjadi seorang raja dan kemudian istrinya adalah Isabel, seorang yang tidak baik, maka lewat kehidupan istrinya lah memberikan dampak pengaruh yang sangat tidak baik, membuat hidupnya bahkan mengalami kesusahan. Akhirnya bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan kepada Baal, pada berhala. Mereka berubah setia meninggalkan Tuhan dan Tuhan menghadirkan hukuman sehingga bangsa Israel dihukum 3,5 tahun, gak ada hujan, gak ada embun di tengah kehidupan mereka. Bayangkan, hanya pengaruh dari seorang istri yang gak baik ternyata dampaknya sangat besar. Bukan hanya bagi keluarga Ahab, tapi juga bagi kerajaan Israel, bagi bangsa Israel. Sebab itu pasangan hidup yang gak baik, terutama dari segi karakter dalam kehidupannya, hanya akan kemudian mendatangkan kesusahan, malu, bahkan kesedihan atau masalah dan pergumulan yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai contoh sederhana, mungkin suaminya sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan lain sebagainya. Setelah dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya, kemudian dia memberikan kepada istrinya. Sebagai istri yang cakap tentunya harusnya belajar untuk mengelola keuangan dengan begitu baik. Tapi saudara bayangkan bila seorang istri kemudian bukan istri yang cakap, istri yang gak baik, maka kemudian dia hanya bisa menghambur-hamburkan uang dari hasil kerja keras suaminya bukan untuk kepentingan keluarga, untuk senang-senang, untuk memuaskan keinginan matanya, keinginan dagingnya, dan lain sebagainya. Maka hal ini kemudian hanya akan mendatangkan apa yang terjadi? Masalah keuangan, masalah yang lainnya. Keluarga bisa menjadi tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sukacita. Kenapa? Bisa berantem terus. Karena uang yang sudah jerih lelah dihasilkan oleh suami dengan kerja keras, banting tulang, dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya hanya dihabiskan untuk foya-foya oleh istrinya. Apa yang terjadi? Dampaknya hanya akan mendatangkan kesusahan, hanya akan mendatangkan malu, bahkan kesedihan. Siapa yang gak akan mendatangkan malu? Coba kalau istrinya hanya bisa menghabiskan uang untuk foya-foya dan lain sebagainya. Uang hasil kerja keras suaminya bukan untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga, tapi untuk kebutuhannya sendiri. Maka hanya akan mendatangkan malu. Kalau rumah tangga kemudian berantem, hari-hari berantem terus, berkelahi terus, akhirnya akan mendatangkan malu, bukan sukacita, kesedihan, kesusahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus sadar dalam kehidupan kita bahwa ternyata pasangan kehidupan kita memiliki dampak. Nah, kalau saya, saudara, sebagai seorang suami, kehadiran hidup kita di tengah keluarga itu memberikan dampak. Hanya dampak yang kita berikan, positif atau negatif. Dampak yang kita berikan, bahagia atau sebaliknya hanya kesusahan. Dampak yang kita berikan, sukacita atau kesedihan. Dampak yang kita berikan, keberhasilan atau bahkan mendatangkan malu. Itu semua bergantung dari kehidupan setiap kita. Jadilah pasangan yang baik. Bukan hanya menuntut, oh saya mesti cari pasangan yang baik. Tidak, tapi kita pun juga harus belajar bersedia untuk menjadi pasangan yang baik buat pasangan kita. Sehingga terjadilah satu keluarga yang harmonis dan indah di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagian yang pertama, pasangan hidup kita itu akan sangat memberikan pengaruh. Pasangan yang baik membawa dampak kebahagiaan, sukacita, bahkan keberhasilan dalam hidupnya. Sedangkan pasangan hidup yang tidak baik hanya akan mendatangkan kesusahan, malu, bahkan kesedihan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk mencari pasangan hidup
yang memiliki sifat, karakter, terutama komitmen kepada Tuhan yang sungguh. Sehingga kita tidak menikahi pasangan yang salah ataupun keliru. Oleh karena itu, seringkali yang harus menjadi pertimbangan masa-masa sebelum kita menentukan dan memutuskan untuk mengambil seseorang menjadi pasangan hidup kita, maka harus ada pertimbangan-pertimbangannya dengan masa. Itu sebabnya kita mesti berdoa terlebih dahulu, mesti dipertimbangkan dengan baik, bukan hanya sekedar tampilan fisiknya, bukan hanya sekedar karena dia kaya, bukan hanya sekedar karena dia memiliki segala sesuatu dan lain sebagainya, tetapi ada yang jauh lebih penting dibandingkan semuanya itu. Pertimbangannya paling tidak, dia adalah pasangan hidup yang memiliki sifat, karakter, dan komitmen pada Kristus yang baik. Kalau orang tersebut memiliki komitmen kepada Kristus yang sangat luar biasa baik, maka dengan pasangan pun dia akan melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu, mari pertimbangkan terlebih dulu, masak-masak. Karena penyesalan datangnya di belakang hari. Kalau di depan namanya bukan penyesalan, tapi resepsionis. Nah, oleh karena itu, mari belajarlah. Ketika kita mencari pasangan kehidupan dalam hidup kita, harus penuh pertimbangan. Terutama dari segi apa? Firman Tuhan katakan istri yang cakap. Cakap di sini bukan dari sisi secara fisik penampilannya cantik dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu tentang inner beauty, kecantikan dari dalam, dari sifat dan karakternya. Dan itu akan mempengaruhi hal yang di luarnya. Kalau kecantikan dari luar itu semuanya bisa dibuat-buat, atau bisa nggak real, bisa nggak asli, atau bisa palsu bahkan. Dengan berbagai macam teknologi dan lain sebagainya, bahkan dengan treatment-treatment tertentu juga bisa membuat orang yang kulitnya mungkin gelap bisa menjadi lebih putih, bahkan glowing dan lain sebagainya. Tampilan yang di luar bisa dibuat, tapi tidak demikian dengan tampilan yang ada di dalam, yaitu sifat dan karakter. Nggak bisa dibuat-buat. Dan itu akan muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pasangan hidup kita tidak memiliki karakter sifat yang baik, sekalipun mungkin secara fisik dia penampilannya cantik dan meyakinkan, tapi kalau karakternya tidak, maka itu bisa mendatangkan kesusahan, pergumulan, bahkan hal yang lainnya yang sebenarnya nggak perlu untuk kita alami. Oleh karena itu, pertimbangkan terlebih dahulu. Dan yang terpenting, saudara dikasih Tuhan, jangan mencari pasangan yang salah, tapi juga jangan jadi pasangan yang salah buat pasangan kita. Pada saat kita mencari pasangan, jangan cari pasangan yang salah. Pertimbangkan dengan baik. Bukan hanya sesuatu yang ditampilkan di depan saja, tetapi luar dan dalam. Dan yang paling tahu itu adalah Tuhan. Itu sebabnya kita perlu juga melibatkan Tuhan dengan berdoa. Disitulah Tuhan akan menunjukkan dan menyatakan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan memberitahukannya kepada kita, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan yang tepat dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan istri yang cakap pada bagian yang kedua ini, maka kita belajar bahwa istri yang cakap nampak dari karakter kehidupannya. Karakter hidup yang seperti apa? Dia memiliki karakter hidup yang begitu kuat, sehingga karakter hidupnya yang kuat itulah yang bisa kemudian menopang suaminya, menolong suaminya, dan memberikan peran yang baik. Sehingga lewat kehadirannya lah memberikan kontribusi yang luar biasa di tengah kehidupan keluarga. Karena dia punya karakter hidup yang begitu kuat. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Sehingga dengan demikian, itulah gambaran istri yang cakap. Dalam Amsal pasal yang ke-31, itu dikatakan dengan jelas, Amsal pasal yang ke-31, bahwa istri yang cakap itu luar biasa, nampak dari karakter dalam kehidupannya yang begitu kuat. Sehingga dia bukan tipe orang yang pemalas, bukan tipe orang yang kemudian yang suka menunda-nunda, cari alasan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia serupa kapal-kapal saudara dari jauh mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Sesuatu yang merupakan sebuah dikerjakan dengan inisiatif. Nah, itu muncul dari karakter hidupnya yang begitu kuat. Istri yang cakap, yang kedua juga berbicara tentang istri yang memiliki karakter hidup, sifat yang baik.
baik kepada suaminya, baik juga kepada keluarganya. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Istri yang cakap adalah istri yang baik. Sehingga dalam kehidupannya dia mendatangkan kebaikan, bukan ketidakbaikan. Bagian berikutnya berbicara tentang istri yang cakap adalah dia bisa mendatangkan kebanggaan dan kebahagiaan bagi suaminya. Bagian yang ketiga dari istri yang cakap adalah istri yang memiliki pikiran yang mulia, pikiran yang luhur dalam hidupnya. Sehingga tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi memiliki pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang luhur. Dan ini yang dikerjakan. Sehingga tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, dan lain sebagainya. Tapi dia memikirkan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga lewat keadaan hidupnya lah dia memiliki pikiran yang begitu masak. Itu sebabnya ketika kita memilih pasangan kehidupan, itu harus dipertimbangkan juga dengan orang yang memiliki pikiran yang luhur, pikiran yang baik, pikiran yang lurus. Sehingga dengan demikian itu akan sangat menolong. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita kerjakan. Pikiran kita mempengaruhi ucapan, sikap, tapi juga tindakan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, istri yang cakap itu memiliki pikiran yang mulia. Jadi bagian yang ketiga ini berbicara tentang istri yang cakap, itu berbicara tentang istri yang kuat dalam karakter hidupnya sehingga menghasilkan seperti buah roh. Karakter itu seperti buah roh yang kemudian dapat menjadi berkat buat suaminya, kebahagiaan, sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi juga istri yang memiliki sifat yang baik, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan suami dan keluarga yang ada. Tapi bagian yang ketiga juga memiliki pikiran yang mulia di hadapannya. Sebuah kombinasi yang utuh, lengkap. Dan itulah gambaran dari istri yang cakap. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, persoalannya sekarang ini adalah firman Tuhan sendiri memberitahukan kepada kita untuk memperoleh istri yang cakap itu sulit untuk ditemukan. Nah, karena saking sulitnya, biasanya sesuatu yang sulit, langka, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga, bahkan mahal. Firman Tuhan bahkan memberitahukan kepada kita, istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Mengapa berharga? Karena langka. Mengapa berharga? Karena sifatnya, karakternya yang luar biasa. Itu sebabnya menghasilkan sesuatu yang mahal dan berharga, bahkan lebih berharga dari permata. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Khususnya bagi seorang wanita, jadilah istri yang cakap, yang kemudian memiliki pikiran yang mulia, yang lurus dan luhur, tetapi juga kuat dalam karakter, namun juga memiliki sifat yang baik, sehingga mendatangkan sukacita, kebahagiaan, bahkan keberhasilan di tengah kehidupan suaminya. Sebagai contoh, ketika suaminya mungkin keadaan terpuruk, usahanya sedang menurun. Nah, istri yang baik dengan karakter yang kuat, pikiran yang mulia, luhur dan sebagainya, tapi dengan sifat yang baik, dia akan memberikan support, dukungan, bahkan juga motivasi, tapi juga ide-ide yang cemerlang. Sehingga suami yang mungkin tadinya mau terpuruk, dia bisa bangkit lagi dan berhasil. Karena di balik keberhasilan seorang suami, juga ada seorang istri yang berdoa, yang menolong, yang mendukung, yang terus berjalan bersama-sama dalam semua musim keadaan yang ada. Ingat, ketika kita menyampaikan janji pernikahan akan tetap setia, baik suka maupun duka, baik senang ataupun susah, baik sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Dan inilah sebuah komitmen yang kuat yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama, kita perlu belajar untuk menyadari bahwa ternyata sebagai seorang pasangan hidup itu memberikan dampak pengaruh. Bisa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah pasangan yang tepat buat pasangan kita. Dengan karakter kehidupan kita, karakter yang kuat, pikiran yang mulia dan luhur, tapi juga sifat hidup yang baik. Sehingga dengan demikian terciptalah sebuah kehidupan keluarga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.
Puji Tuhan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu, kami mau terus belajar. Khususnya bagi para wanita, istri Tuhan, supaya menjadi istri yang cakap. Seorang istri yang memiliki karakter yang kuat, pikiran yang luhur, pikiran yang mulia, tapi juga karena sifat hidup yang baik, sehingga mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, sukacita, bahkan keberhasilan bagi suami, tapi juga bagi keluarga yang ada. Sehingga dalam kehidupan kami boleh melihat kami memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, yang menjadi berkat buat banyak orang. Ajarkan kepada kami semuanya untuk terus belajar menjadi pasangan yang tepat buat pasangan kami. Memberikan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk. Membawa pada hal yang benar, bukan pada hal yang keliru ataupun salah. Sehingga melalui kehidupan kamilah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan memberkati buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini. Biar berkat anugerah-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Kami diberkati Tuhan berlimpah. Untuk hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, kapanpun dan kepada siapapun juga. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami mungkin sedang mengalami masalah dengan kesehatan, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyatakan dan kasih-Mu, anugerah-Mu dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Lalu ada di antara kami juga jangan mengalami masalah dan pergumulan. Mungkin masalah dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, dalam keuangan dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menyatakan anugerah-Mu buat setiap kami. Sehingga kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan kami terus boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kita.